Ya, pemirsa masih di Idea Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk mereview bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif kami di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan untuk mereview jalannya perdagangan di sepanjang hari ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Indra Ten yang merupakan investment banking Penin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Indra, apa kabar? Baik, selamat sore Mas. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Indra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan, Pak Indra, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, menguat di 0,77%. Belum mampu memang menembus ke level 6.300-an. Tapi dengan penguatan di sepanjang perdagangan hari ini, bagaimana analisis Anda dari sisi support dan resisten, Pak Indra? Ya, so far sih kalau menurut aku sampai saat ini menurut aku patternnya masih konsolidasi ya Mas ya. Tentang support sama resisten, aku harap sih supportnya masih bertahan di level 6150 sampai 62. Resisten terdekat sih 6263 ya. Cuman aku lihat kalau misalnya di Februari mampu bermain di rentang itu, aku yakin di Maret ada potensial upside sih. Baik, dari sisi saham-saham atau sektor yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan hari ini cukup beragam, Pak Indra. Dari data RTI yang saya pegang ada Astra Internasional menguat di 1,71%, Antam masih cukup melaju. Dari konstruksi ada Waskita, ini menguat di 3,54%. Ini juga masuk ke dalam listrik company sampai kita hari ini, terkait juga dengan restrukturisasi utang obligasi mereka. Pegas menguat di 7%, BPKP menguat di 8%, kemudian diikuti oleh Hoki. Hoki bahkan ini menguat di 17,56%. Dari sisi sentimen yang beragam, kemudian pergerakan sahamnya juga mengalami penguatan, lebih ke arah penguatan secara sendiri-sendiri atau secara sisi sektornya ini, Pak Indra, Anda melihatnya? Ya baik, terima kasih Mas. Kalau saya lihat lebih trennya itu lebih ke globalnya ya. Kita tahu kan secara overall bursa Asia menghijau. Nah trennya juga positif sih, dan juga kan dari beberapa data-data ekonomi udah keluar ke Indonesia di GDP, kita udah tahu minus 2%, terus juga tadi data Singapura, China dan sebagainya. Nah menurut saya sih momentumnya harusnya di kuartal 1 ini recovery sih dari beberapa analisa saya lihat momentumnya recovery. Jadi kenapa secara tren overall semua sektor sih kompak menguat ya. Baik, dari beberapa sentimen yang berkembang, PPNBM atas kendaraan bermotor tampaknya disambut positif ini oleh para investor di sepanjang perdagangan hari ini. Saham-saham otomotif dan turunannya ikut mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pak Indra, IMJS, Astra Internasional, MPME, kemudian juga ada auto ini. Sementara beberapa saham lainnya yang ada di sektor ini justru bergerak stagnan. Anda melihat seberapa besar pengaruhnya kebijakan ini terhadap pergerakan saham-saham yang ada di sektor ini, terutama mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan sesi kedua, Pak Indra? Baik, terima kasih Mas. Nah, sektor otomotif ini kan leading indikatornya kita, manufaktur, industri manufaktur ini kan utamanya selain dia menyerap modal yang besar, juga menyerap tenaga kerja yang tinggi. Nah, pemangkasan atau subsidi PPNBM ini menurut saya lebih bagus ya untuk dongkrak ekonomi ya. Kita tahu kan efeknya itu lebih ke mobil SUV kan, 1.500 lebih kecil dengan komponen TKD atau komponen lokal dalam negerinya itu di atas 70%. Nah, hampir semua pabrikan otomotif punya itu, dan line up mobil SUV atau mobil family-nya itu mereka rata-rata komponen TKD-nya di atas 70%. Nah, menurut saya ini pasti lumayan menstimulus ekonomi, terutama di fase pertamanya, karena kan diskonnya paling besar di fase pertama. Nah, sebenarnya harusnya dari sektor auto ini bergeliat lagi ke sektor banking, di mana secara pembiayaan harusnya dia ada peningkatan juga. Saya lihat harusnya penguatan ini masih berlanjut sih Mas, seperti itu. Baik, dampaknya multiplier efek ya Pak, terutama kepada sektor-sektor yang terkait begitu. Rekomendasi Anda ketika sesi pertama dibuka esok hari untuk saham-saham otomotif dan turunannya. Mungkin kita ke Astra Internasional terlebih dahulu dengan nilai kapitalisasinya cukup besar dibandingkan dengan saham lainnya, Pak Indra.
Ya untuk Astra sih kita ngeliatnya nggak cuma autonya ya. Sebenarnya Astra ini kan udah jadi holding company ya. Dia punya infrastruktur, dia punya mining, dia punya kontraktor dan sebagainya. Nah, salah satu drivernya saya masih optimis Astra, tapi sektor-sektor lainnya kita harus tahu kita juga masih lagging kan. Jadi emang short term sentimennya masih oke sih untuk PPNBM ini, tapi secara long term saya belum ada gambaran penuh ya untuk Astra sendiri ya, seperti itu. Jangka pendek, support dari resistennya Pak Indra tadi sempat menyentuh ke level 6.250, level tertinggi intraday tradingnya. Iya, terima kasih. Mungkin untuk Astra, ya. dapat diperhatikan level supportnya di saat ini di 558 ya. Mungkin resisten terdekatnya itu dia mampu mengarahnya ke rentang 6.400 seperti itu. Anda masih rekomendasikan buy untuk Astra? Iya, masih rekomend buy untuk short term ya. Oke. Di level berapa Pak dengan 5950 penutupan sesi kedua hari ini? Iya, kalau dilihat lagi trennya saat ini masih positif trennya. Mungkin kalau untuk pertama masuk rentang ini masih cukup oke, tapi which better di support di 58 lah seperti itu. Oke. Baik, 5.800, resistennya ada di 6.400. Untuk saham-saham lainnya seperti apa Pak Indra? Ada IMJS, MPMX dan juga ada Auto ini. Kita juga kaitkan dengan dari sisi likuiditas di luar dari Astra International untuk saham-saham ini. Iya, kalau untuk yang sektor auto sebenarnya yang impact itu kan produsennya. Yang pasti yang pertama Astra, kemudian IMAS. Kalau misalnya seperti yang IMJS atau yang lain itu kan sektor pendukung ya, apalagi auto lebih komponen kan. Iya. Itu lebih lebih ke karena sentimen aja, nggak driver aja sih, lebih momentum aja sih pergerakannya. Ya, lebih ke arah untuk trading jangka pendek saja. Betul, betul. Baik, rekomendasi untuk beberapa saham otomotif dan turunannya yang hari ini beberapa saham mengalami penguatan yang cukup signifikan dan terkait juga dengan beberapa sentimen yang berkembang. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Indra, nanti kita akan lanjutkan dan kita juga masih mengundang partisipasi dari pemirsa IDX Channel di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif kami. Di WhatsApp interaktif sudah ada beberapa pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa tetap bersama kami, IDX Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi.